bahwa KKR ini ada kaitannya dengan peringatan Hari Reformasi, di mana saya ingatkan kembali bahwa pada Hari Reformasi 31 Oktober 1517 Martin Luther memakukan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg, dan di sana kemudian dari 95 dalil atau 95 tesis itu diringkas menjadi 5 sola. Sola scriptura, hanya Alkitab; sola fide, hanya iman; sola gratia, hanya karena anugerah; solus Christus, hanya Kristus; dan soli deo gloria, atau kemuliaan, segala kemuliaan bagi Allah. Dan terima kasih buat jemaat sekalian yang mau dengar firman Allah dalam keadaan berdiri. Ini saya jadi ingat zaman Tuhan Yesus dulu begitu. Itu pengkhotbahnya duduk, pendengar khotbahnya yang berdiri. Kalau zaman Tuhan Yesus. Ini saya mau baca dia punya ayat dulu sebelum saya lanjut khotbah yang tadi malam ya. Jadi bapak mama yang berdiri itu hidupmu alkitabiah sekali ya. Justru saya ini harus duduk. Betul, zaman dulu rabi-rabi pengkhotbah tuh kebanyakan kalau khotbah duduk. Makanya kalau kita lihat kawan-kawan kita rohaniwan Islam, mereka kalau ceramah tuh duduk. Beta ini Farises ya, biti semua Farises karena sudah berapa puluh tahun ini berdiri terus. Mulai dari 1999 saya sudah berkhotbah. Sampai ini hari berkhotbah dan selalu berdiri terus. Setelah saya periksa Alkitab, ternyata Tuhan Yesus duduk. Yang berdiri itu jemaat. Saudara lihat di ini Matius 13 ayat 1. Beberapa waktu lalu saya khotbah ayat ini di gereja Amazing Grace, gerejanya Tuhan yang saya pimpin itu. Firman Allah bilang begini, saudara-saudara. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Jadi Tuhan Yesus duduk. Lalu ayat 2, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Duduk. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Itu saya omong betul toh. Yang khotbah duduk, yang dengar berdiri. Ya, baru mulai ayat 3 Tuhan Yesus mulai khotbah panjang lebar, banyak hal. Artinya cukup lama itu dia khotbah. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Dan seterusnya. Jadi bapak mama yang saya ngomong itu bukan sekedar menguatkan atau menyenangkan hati bapak mama yang berdiri lalu saya omong sembarang, tidak. Saya kalau khotbah dipastikan dasar ayatnya kuat. Karena khotbah itu beritakan firman, bukan omong bebnen moyang dari Kefa sana. Ada yang tanya, Pak, atok itu dari mana? Beta ini orang Belu. Atok, maka yang Protestan cuma mel atok sah. Kerabat saya kebanyakan Katolik semua, tapi hubungan kami baik sekali. Saudara kandung saya Katolik, dia anggota jemaat gereja Katolik Santo Matias Tofa, kakak kandung. Bahkan dia yang membiayai saya sampai saya STH. Saya juga Tuhan tolong sehingga saya kalau cerita kisah-kisah saya itu apa adanya, tidak usah ditambah bumbu. Jadi kakak saya yang Katolik itu kakak kandung loh ya, Beni Atok, adiknya yang nama Mel Atok ini. Dia sopirnya Pak Ibrahim Meda. Ini saya sampai omong nama nih, berarti ini kisah nyata semua. Waktu Pak Iban Meda bupati 2 periode di Kabupaten Kupang, lalu anggota ketua DPR provinsi, yang sopir itu kakak saya Beni Atok itu. Dia golongan kecil karena masuk PNS dengan SMA kah? Dan sampai hari ini dia memang masuk PNS dengan SMA. Saya lupa, saya tidak mengerti golongan-golongan di dalam apa ASN itu, saya kurang mengerti. Ada 2A, 2B begitu toh. Saya tidak tahu saya pun kakak seberapa. Pokoknya mereka lah yang membiayai saya sampai STH. Jadi istrinya rela tidak pakai badak, tidak make up, tidak ke salon, hanya urus transfer uang kasih saya sepanjang saya sekolah teologi di Jakarta. Sudah begitu, sekolah teologi saya pun sekolah teologi tidak terkenal. Kalau ada 100 atau 50 sekolah teologi terbaik di Indonesia,
Sekolah teologi saya itu nomor maka 106. Kalau saya sebut Anda tidak tahu begitu. Makanya saya sekolah di situ karena itu sekolah katanya mau merekrut anak-anak NTT yang miskin tapi mau jadi pendeta. Yang miskin tapi sungguh-sungguh terpanggil jadi pendeta. Nah, waktu itu Pak saya ini bertobat dan saya punya kerinduan besar jadi pendeta. Ma uang nih ame di mana? Bapak dan mama tidak tamat SD, miskinnya luar biasa, bapak cuma sopir, si mati dari 1986. Nah ini omong ini nyata semua ini. Ya, tapi dia tetap bawa oto karena sopir, tapi herannya polisi son tangkap. Waktu itu dia bilang, lu tahu belu toh. Waktu itu Bab Thomas pakai obat. Namanya Bab Tua juga anggota gereja tapi tidak ke gereja. Jadi lebih banyak bergaul dengan setan, percaya swanggi, sihir, ilmu kebal, inilah itulah. Sampai satu kali sebelum saya bertobat, beliau tawarkan, beliau bilang karena lu anak bungsu, jadi bapak pu obat tuh harus turun di lu. Jadi kalau mau pi di Malaka sana atau di Lahurus kok. Pokoknya yang orang belu, pi kok ilmu turun di lu, tapi dengan catatan lu harus tidur di rumah adat, bapak lo ada ular 1 minggu. Dia bilang bapak biar beta usah kebal juga bukan apa-apa mah. Coba bilang palo lain baik mah ular ini itu benar loh. Saya kalau sampai omong di mimbar itu biasanya kisah-kisah nyata yang saya alami langsung kekasih Tuhan ya. Karena keluarga saya walaupun Kristen, bapak Katolik, mama Gemit, tapi mereka percaya setan luar biasa. Saya harus omong. Mungkin beda dengan bapak mama di nik-nik di sini. Ya percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kalau bepung barat, percaya setan sungguh-sungguh. Serius. Saya pun bapak dan saya pun mama. Jadi, aduh, agama kami juga kurang jelas. Ibadah Katolik katong buka rumah, ibadah Gemit juga katong buka rumah, semua. Jangankan bila ibadah Katolik dengan ibadah Gemik, jalangkung jailangkung, tahu yang di Jawa bilang jailangkung, yang pange-pange arwah kok minta petunjuk ini ya, datang tidak diundang, pulang tidak diantar tuh. Saya dari umur 7-8 tahun saya sudah lihat saya pun mama dan bapak dan pun tim dan di dalamnya juga ada majelis gereja iblis. Majelis begini dia bukan panjangan Mayor Jenderal Iblis. Karena ini majelis, ini kisah nyata lagi ini ya. Jadi main jalangkung karena waktu itu memang ekonomi susah. Ekonomi lagi susah, jadi bilang panggil bayi punya arwah supaya bayi muncul kembali dan kasih minimal angka saja baik. Karena dulu masih zaman porkas bapak mama. Ini mangkali bapak Nope kapal suku masih ingat kok dulu porkas. Nah itu SDSB porkas badi. Udah mama bakal kadi ya. Lalu kupon putih ini udah pusat pupuk kandung. Ya. Jadi keluarga togel semua. Begitu. Jadi beta dari zaman porkas turun PSDSB. Nah itu minta angkanya pakai jailangkung. Jadi ada main jalangkung ular lari dalam rumah, itu betul. Itu alat spidol bergerak sendiri, itu betul. Angka dipasang begini salah. Setan bodok. Bapak sususan namanya kana insan kana. Jadi memang seperti itulah. Aduh, hidup kacau balau. Tidak tahu gereja. Kau tempuh gereja itu gereja lain daripada yang lain. Saya pernah dengar ada orang bilang kapal selamnya Rusia itu canggih loh. Dia masuk selam di dalam air itu 1 bulan baru dia keluar. Amerika pun lebih canggih, masuk 3 bulan baru keluar. Dia pun keluarga pun 4 tahun baru pergi gereja. Jadi kalau selam itu 4 tahun, nanti foy-foy baru keluar. Jadi Rusia kalah, Amerika kalah, keluarga atong beda. Haleluya. Saya tidak tahu dengan kapal selam yang dinik-niki muncul biasa berapa kali. Kalau di Kupang itu ada kapal selamnya 1 tahun loh. Biasanya mau Natal, makanya gereja susun kursi sampai mau jalan raya karena kapal selam semua keluar.
Pas mau Natal, 24 malam atau 31 Desember, kapal selam keluar semua. Tapi kalau saya lihat yang di sini bukan kapal selam, ini lampara semua, amin. Selalu di permukaan. Nah, bapak mama, kakak adik, saudara di Niki-Niki dan sekitarnya, dan juga semua saudara-saudara saya yang mengikuti khotbah ini melalui live streaming. Jadi memang itu fakta yang saya alami, dan kesimpulannya cuma satu, bahwa memang kami tidak hidup di bawah terang firman Allah. Ini hanya pendahuluan untuk mengantar kita mendengarkan sambungan khotbah yang tadi malam. Bahwa KKR ini ada kaitannya dengan peringatan Hari Reformasi, di mana saya ingatkan kembali bahwa pada Hari Reformasi 31 Oktober 1517 Martin Luther memakukan 95 dalil di pintu gerbang gereja Wittenberg. Dan di sana kemudian dari 95 dalil atau 95 tesis itu diringkas menjadi 5 sola. Sola scriptura, hanya Alkitab. Sola fide, hanya iman. Sola gratia, hanya karena anugerah. Solus Christus, hanya Kristus. Dan soli deo gloria, atau kemuliaan, segala kemuliaan bagi Allah. Sola semua itu tergantung pada sola yang pertama, yang bernama sola scriptura, atau hanya Alkitab. Dari Alkitab kita belajar tentang bagaimana selamat karena iman. Dari Alkitab kita belajar tentang selamat hanya karena anugerah. Dari Alkitab kita belajar tentang Yesus adalah satu-satunya pengantara. Tidak ada satu orang pun dapat datang kepada Bapa, dapat masuk ke sorga, kalau tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang berikut adalah dari Alkitab juga kita dididik, kita diajar, apapun yang kita lakukan, entah bangun gereja, entah bangun rumah pribadi, entah bangun bisnis, entah bikin KKR, entah menyekolahkan anak-anak, atau hal-hal yang lain, harus untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi saya melihat, bertolak dari pengalaman pribadi saya dan keluarga, dan setelah saya belajar Alkitab, saya temukan penyebab utama hidup kami gelap gulita. Penyebab utama hidup kami jauh dari Allah memang karena kami tidak hidup di bawah terang firman Allah. Mazmur 119 ayat 105, sama-sama firman Allah berkata, firman-Mu itu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau orang banyak-banyak dengar firman, hidup tambah terang, hidup tambah jelas, hidup tambah ada arah, hidup penuh dengan arti, tidak hidup sembarang hidup. Kenapa? Karena firman adalah pelita dan terang berjalan hidup kita, langkah hidup kita. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus, data tentang betapa pentingnya firman Allah itu ada banyak di dalam kitab suci atau Alkitab kita, Kejadian sampai Wahyu. Tadi malam saya memilih menyoroti salah satu teks. Kalau Bapak Mama masih ingat, di mana tadi malam? Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan semua jemaat. Mungkin saudara ingat, akhirnya lupa, ya. Karena definisi ingat itu artinya, definisi lupa itu artinya pernah ingat. Itu lupa. Ya saudara tuh pernah ingat, mas sekarang lupa. Ada yang anak muda tadi malam, Pak Pendeta khotbah dari mana? Nats pembuka. Memang pasti salah satu penyebab Anda bingung, karena ayat ada banyak tadi malam. Nah yang pembuka, yang saya persoalkan pembuka. Sudah saya kasih bocoran. Yang tulis Timotius, Paulus. Dia alamatkan kepada Timotius. Jadi saya buka di surat Petrus berapa? Itu trik orang bikin bingung orang. Paulus, Timotius, saya takut Petrus. Jadi tadi malam itu 2 Timotius 3 ayat 15. Baca sekali lagi ya. Nanti baru kapan-kapan tahun depan datang bertanya lah ya. Tahun lalu buka di mana? Jemaah bilang, Pak urus sendiri. 1, 2, 3 jemaat.
Ingatlah juga bahwa apa? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ada dua manfaat dari kitab suci yang sudah kita soroti tadi malam. Yang pertama untuk beri hikmat, dan yang kedua menuntun kita kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan ternyata saudara-saudara masih ada manfaat-manfaat lain yang perlu saya seberangkan lagi kepada jemaat Tuhan pada malam ini. Kita maju ke ayat 16. Ayat 16 akan dibacakan untuk kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, saudara lihat di sana ya. Tadi di ayat 15 ada dua manfaat. Di ayat 16 ada 4 lagi. Ya, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau Bapak Ibu baca dari terjemahan bahasa Inggris, itu tidak ada kata yang. Jadi dia punya bunyi segala tulisan diilhamkan Allah. Apa pengaruhnya kata yang? Kata yang itu akan memberi makna bahwa di dalam Alkitab itu ada yang firman, ada yang bukan. Jadi kalau ada Alkitab tertentu yang mereka beri warna merah kepada firman Allah. Kalau Yesus omong warna merah, kalau Bapa omong warna merah, itu saja yang firman Allah. Kalau Paulus yang omong tidak, nah itu jelas tidak benar. Segala tulisan diilhamkan Allah maksudnya adalah semua tulisan, mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 kata pertama, huruf pertama, sampai Kejadian pasal 20 sampai Wahyu pasal terakhir, yaitu pasal 22 ayat terakhir, kata terakhir, huruf terakhir, semuanya bersumber dari Allah. Pada waktu Allah mengilhamkannya, Allah tidak membuang pengalaman pribadi dari para penulis Alkitab. Pengalaman-pengalaman itu, entah kegagalan, entah kejatuhan, entah pencapaian-pencapaian, baik secara lahiriah maupun rohani, itu semua ditulis, Bapak Mama. Diizinkan Tuhan ditulis. Penulis Alkitab ada 40 orang. Penulis pertama Musa, penulis terakhir Yohanes. Jarak Musa dan Yohanes kurang lebih 1500 sampai 1600 tahun. Kebanyakan dari para penulis Alkitab itu, Bapak Mama, mereka tidak saling kenal. Latar belakang profesi juga beda-beda. Ada yang panglima seperti Yosua, ada yang peternak seperti Amos, ada yang nelayan seperti Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ada pegawai kantor pajak seperti Matius, pemungut cukai, ada lagi teolog lulusan sekolah terbaik di bawah bimbingan Gamaliel seperti Paulus. Lalu masih banyak profesi lain, termasuk ada dokter. Satu-satunya penulis non-Yahudi yang berlatar belakang dokter adalah Dokter Lukas yang menuliskan 2 buku. Buku pertama Injil Lukas, buku kedua Kisah Para Rasul. Itu sejarah. Kalau di sekolah teologi ada mata kuliah namanya bibliologi, ilmu tentang Alkitab. Saya tidak mau pelit ilmu kepada jemaat. Kalau bingung, nonton ulang di live. Ada rekam ini. Saudara tadi, saudara pun begini, semua ada di live. Wih, gagak-gagak. Apalagi nona yang celana apa nih, hitam putih nih. Wah, dia pun lompat tuh. Sampai di Facebook bilang, haleluya. Itu dia. Itu keren. Nah, Papa Mama yang diberkati oleh Tuhan, mereka hidup di zaman berbeda, kebanyakan tidak saling kenal, tapi luar biasanya Bapak Mama tahu, tidak ada satupun bagian firman Allah dengan bagian firman Allah yang lain yang berbenturan. Semua seragam, semua benang merahnya sama, dan intinya cuma satu. Siapa? Bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 27, ketika Tuhan Yesus menasehati Klopas dan temannya, Tuhan Yesus bilang begini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bapak Mama lihat, perhatikan ya, seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, itu yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, istilah teologianya Pentateuk. Ini hari reformasi, jadi kita agak segar yang praktis, teologis, praktis begitu ya. Boleh ya, supaya Bapak Mama
bisa catat dan lain sebagainya. Nah, dikatakan seluruhnya dengan kitab nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil. Ya, nabi besar itu artinya kitab yang ditulis oleh nabi dan jumlah tulisannya banyak. Yesaya, Yeremia, itu kategori nabi besar. Yehezkiel. Kalau yang nabi kecil, Nahum, Yunus, Obadiyah, Habakuk, Hagai, ya, itu tulisannya sedikit, maka disebut nabi kecil, begitu ya. Nah, semua kitab ini tulis tentang dia. Jadi Yesus itu adalah sentral seluruh kitab suci, dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya kekasih-kekasih Allah, malam ini ketika kita lihat kembali 2 Timotius 3 ayat 16 berkaitan dengan sorotan khusus terhadap pentingnya kitab suci, karena sola pertama yang dicanangkan di hari reformasi adalah sola scriptura. Fungsi berikut yang tercatat di ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Bapak Mama lihat ini kata ya, untuk mengajar. Mengajar itu artinya memotivasi orang belajar. Mengajar itu kata kuncinya berubah. Jadi kalau orang yang dimotivasi untuk belajar, dia sedang dimotivasi untuk berubah. Dari berubah tuh berubah posisi ya. Dulu tidak tahu, sekarang tahu. Dulu tidak mampu, sekarang mampu. Dulu tidak mau, sekarang mau. Dulu tidak bisa, sekarang bisa. Dulu tidak biasa, sekarang biasa. Macam-macam. Dulu contoh kalau konteks ibadah, dulu tidak biasa angkat tangan. Pukul tangan juga dia ke orang kocok kartu di mete-mete. TJ 3 down, poker. Dia pun pukul, cara pukul tangan saya ketahuan bahwa dia butuh doa pelepasan. Ya kan? Nah, mengajar, memotivasi orang belajar, dan belajar goalnya adalah perubahan. Seperti itu. Tetapi ada hal lain yang lebih spesifik berkaitan dengan ayat ini begini Bapak Mama, bahwa mengajar di sini bukan seperti di sekolah kita mengajar biologi, kimia, fisika, matematika, akuntansi dan lain sebagainya. Tapi belajar atau mengajar di sini adalah mengajar tentang Allah. Siapa itu Allah? Itulah fungsi Alkitab. Dia buang segala kekotoran, ganti dengan hikmat. Dia tuntun kita kepada Yesus. Dan waktu di dalam Yesus, dia mengajar kita lagi untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal Allah, lebih mengenal Allah. Bapak Mama tidak kenal Pak Presiden, Bapak Mama tidak akan mati. Bapak Mama tidak kenal Gubernur NTT, Bapak Mama tidak akan mati. Bapak Mama tidak kenal Bupati TTS, Bapak Mama tidak akan mati. Bapak Mama tidak kenal saya, padahal sudah 2 malam saya KKR di sini. Itu memang keterlaluan. Tapi andai kata, dengar Bapak Mama, andai kata Bapak Mama tidak kenal saya, tidak ada pengaruh apa-apa, tidak akan mati. Tapi kalau tidak kenal Allah, Hosea pasal 4 ayat 6 bagian awal, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapak Mama lihat di sana. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak kenal itu semua yang saya sebut tadi tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kenal Allah, mati. Makanya di Hosea 6 ayat 3 dia suruh, mari sungguh-sungguh kita mengenal Allah. Perhatikan Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal dan berusaha. Dia pakai kata sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Jadi Bapak Mama, menyangkut karena tidak kenal Tuhan pasti mati, maka firman Allah bilang harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tidak habis. Tapi ada masalah di sini Bapak Mama. Kita mau mengenal Tuhan, tapi kita pun kemampuan ini kan pas-pas Bapak Mama. Tuhan itu terlalu dahsyat. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Lebih luas dari samudra. Lebih dalam dari dunia orang mati. Lebih tinggi dari langit. Mungkinkah kita bisa mengenal Allah dengan otak kita yang besar ke roti kukus ini? Sulit.
Makanya Ayub pasal 11 mulai ayat 7. Bapak Mama lihat ini ayat-ayat. Ini kalau dalam ilmu tafsir Alkitab ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang disebut dengan pertanyaan interrogatif. Jawabannya pasti tidak. Perhatikan ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Jawabannya apa? Tidak. Kamu tidak bisa memahami ya hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tidak bisa. 8. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Tidak dapat. Itulah Tuhan. 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Itulah Allah. Alkitab bilang tidak kenal Allah, binasa. Suruh sungguh-sungguh kenal Tuhan Allah. Tuhan Allah sulit begini macam. Saya tambah lagi. Ayub 36 ayat 26. Bapak perhatian baik-baik ya. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Yes. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jadi aduh, Tuhan itu terlalu besar. Tuhan pun besar kayak apa ya? Ini pertanyaan. Kalau Tuhan itu besar, kebesaran Tuhan sebesar apa? Begini Bapak Mama, anak-anak muda, anak-anak sekolah banyak di sini toh. Saya bawa kita kepada penggambaran-penggambaran yang bisa tertanam di pikiran kita. Kira-kira Allah itu sebesar apa? Saya tidak usah bandingkan dengan Allah dulu. Saya bandingkan dengan ciptaannya atau perbuatan tangannya. Saudara percaya bumi diciptakan oleh Allah? Amin. Tata surya diciptakan oleh Allah. Alam semesta diciptakan oleh Allah. Galaksi kita tahu tuh namanya apa? Bima. Ya, masa Bima Nanotek? Tidak mungkin ya. Bima Sakti. Ya, itu galaksi kita. Mari saya kasih tahu Bapak Mama ya. Tata surya kita tuh ada di galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti itu ada miliaran tata surya. Di samping galaksi Bima Sakti masih ada miliaran galaksi yang lain. Galaksi kita tuh yang bentuknya kayak cakram. Saya harap anak-anak sekolah ada di sini ya. Jadi tahu itu ilmu. Pengetahuan alam. Bumi, nah ini saya dengar. Bumi dengan Merkurius, mana yang lebih besar? Planet Bumi dan planet Merkurius. Bumi, pintar. Bumi dengan Jupiter, mana lebih besar? Yang ada cincin tuh, itu Jupiter yang nama. Tinggal di sini nik-nik cabang. Mana lebih besar? Jupiter lebih besar. Jadi kalau dengan Merkurius, Bumi rasa geng, beta lebih hebat. Lihat Jupiter, bumi langsung lebih kecil. Tidak geng lagi. Tidak hebat. Apalagi dibandingkan dengan matahari, Bapak Mama. Dipercaya satu matahari bisa menampung kurang lebih 1.300.000 bumi. Kita pun bumi. Di atas matahari ada bintang yang lebih besar. Misalnya Antares. Itu kalau matahari seperti kelereng. Antares ke bola basket. Bumi titik pun tidak ada lagi. Itu beta belum ngomong galaksi yo. Beta belum ngomong alam semesta. Tahu saya ngomong Tuhan Allah dulu. Kita bahas saja ciptaan Tuhan Allah. Sudah begitu menakjubkan. Amin. Nah kalau matahari ke kelereng. Antares ke bola basket. Bumi sesendap liat. Kira-kira Nik-Niki di mana? Ada yang bisa tahu? Nik-Niki posisi di... Kok bumi setitik tidak lalu pitanya Nik-Niki lagi. Bapak Mama sudah tahu? Makanya Salomo ketika selesai membangun bait Allah, Salomo berdoa. Dan di penggalan doa Salomo, 1 Raja-Raja 8 ayat 27, Salomo bilang begini. Dibacakan. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat membuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat Allah. Apalagi bait Allah yang Salomo dirikan, itu sudah pasti tidak mampu menampung Allah.
Tapi Anda lihat, dengan belajar Alkitab, kita mengenal Tuhan. Amin. Firman Allah mengajar kita, betul, Dia Allah yang maha besar. Jadi kalau kawan-kawan muslim percaya Allah Akbar, kita juga percaya Allah Akbar. Ya, Akbar itu artinya maha besar. Allah Akbar. Itu bahasa orang Kristen di Arab cuma begitu, saudara jangan terlalu kaget tuh. Kristen di Arab juga ibadah dong bilang sholat, ketemu dong bilang assalamualaikum. Itu Kristen di Arab. Islam belum ada di Arab, Paulus masuk Arab, Kristen so ada di sana. Belajar sejarah. Ya kalau omong begini jangan kaget-kaget, biasa sah. Makanya belajar kau tahu, amin. Nonton TikTok jadi orang baronggeng, nonton orang jelaskan firman di situ banyak tuh. TikTok, YouTube, benar. Bapak-bapak dong buka TikTok hanya lihat ini orang cara edok sambal ke mana. Pencinta cobek ternyata. Nah, saya belajar Alkitab, dia lihat aku main. Nanti kalau bini datang harus digeser pi bola kaki. Padahal tadi Mbak ada ulik sambal. Nah, tapi bapak-bapak di Nikniki tidak begitu. Oh, ini bapak-bapak di Ethiopia dong. Kalau Nikniki lihat saya ini muka-muka. Tidak ada kok. Tidak ada yang mengaku. Haleluya. Sampai mana tadi? Belajar firman, kita kenal Tuhan Allah. Jadi betul kita percaya Allah yang wakbar, Allah yang transenden, Allah yang nun jauh di sana. Itu Allah yang kita percayai. Karena Dia Allah maha besar. Lihat aja apa yang Salomo bilang. Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Tapi orang Kristen tidak hanya percaya bahwa Dia Allah yang transenden, yang nun jauh di sana. Allah yang diajarkan oleh kitab suci. Dia memang maha besar. Tetapi Dia berdiri di depan pintu dan berkata, aku mengetuk, lihat aku mengetuk. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan Dia. Maka Dia transenden sekaligus imanen. Dia nun jauh di sana, tapi pada saat yang sama Dia bisa masuk di hati kita. Makanya Salomo bilang, bait Allah tidak bisa apa? Memuat engkau. Perjanjian baru mengatakan tubuhmu bait Allah. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Makanya 1 Korintus 6 ayat 19 Paulus bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bicara Roh Kudus, itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Sehakikat, sederajat, melekat. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Maka ketika firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Roh Allah diam dalam kamu. Itulah Allah yang transenden sekaligus imanen. Amin. Kapan Allah itu bisa masuk ke dalam diri kita? Saat Anda percaya Yesus. Amin. Tidak bisa tanpa Yesus. Orang tidak bisa mengenal Bapa kalau tidak mengenal Yesus. Percaya Yesus, terima Yesus, sama dengan terima Bapa. Makanya ketika Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, nanti Filipus bingung. Lalu Filipus bilang, Tuhan tolong kasih tunjuk apa itu kepadaku. Tuhan Yesus bilang, maksudnya Filipus, Ibu, lu sebagian lama dan beta, ini lu masih bilang tunjukkan Bapa, woi. Siapa sulihat saya, sulihat Bapa. Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya, ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi Bapa itu akan menjadi Bapa yang transenden, yang nun jauh di sana itu akan menjadi imanen ketika orang datang kepadanya melalui anaknya yang tunggal. Tidak bisa yang lain. Saya sudah tekankan tadi malam dan malam ini harus diulang lagi. Yesus bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya jalan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. 7 dan seterusnya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ibu bilang apa? 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan,
Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kalau beta ya Yesus kena tempeleng, makan Tuhan Yesus baik, toh Jason tempeleng. Terus Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, karena di bagian yang lain, Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata apa? 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya orang kalau bilang, percaya Allah, percaya Allah, percaya Allah, percaya Allah, tapi tidak datang kepada Yesus. Lu percaya Allah yang mana? Hah? Tidak ada. Orang bisa datang kepada Allah yang maha besar itu, kalau tidak melalui Yesus. Nah inilah gunanya belajar Alkitab. Dan dengan demikian, kalau ada yang coba-coba ajar yang aneh-aneh tentang Yesus, teladani Apolos. Kalau saudara belajar tentang Tuhan Yesus, ya, bahwa tidak bisa orang percaya kepada Allah kalau tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak bisa. Ya, kalau ada yang berani membuktikan Yesus bukan Allah, itu belajar dari apa yang Apolos lakukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 27. Firman Allah bilang begini. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, Ya. supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Iya, berguna dalam hal apa, Bapak Mama? 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, Iya. dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi, kalau ada orang bilang, oh Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, mari datang kok saya buktikan dengan kitab suci. Karena saya tidak bisa buktikan dengan lain. Ini karena kita sedang bahas manfaat Alkitab, mengajar tentang Allah, maka harus dibuktikan dari kitab suci seperti yang Apolos lakukan. Ini dia bernama bantah-bantahan, dan ini istilah sekarang dia bernama debat. Nah, itu. Debat teologi itu tidak salah. Kalau debat cari terkenal, dosa. Debat hanya cari kalah menang, dosa. Debat karena sombong mau pamer ilmu, dosa. Tapi kalau debat untuk jemaat mengerti, good. Debat untuk kemuliaan Allah, mantap. Amin. Makanya channel saya dimulai dengan saya bantah itu Ustadz Yahya Waloni yang katanya mantan pendeta. Lalu dia mulai aja dia putar balik di media, beta habok dia betul-betul. Saya habis bikin kawan-kawan, saya jujur aja, teman-teman pendeta dari berbagai sinode WA minta terima kasih, kan selama ini mereka tidak tahu mau bikin apa. Biarkan aja Yahya maki-maki kita. Saya tidak biarkan. Beta hidup dari Injil, baru ini Injil diinjak-injak, beta ngasa. John Calvin itu teolog Protestan luar biasa. John Calvin bilang apa? Anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Anjing tuh. Masa kebenaran Tuhanku dipermainkan, lalu aku diam saja? John Calvin bilang anjing lebih baik dari saya. Kalau ada pendeta, orang injak-injak atau kebenaran, kau diam, anjing lebih baik dari pendeta. Mengerti Bapak Mama? Itu dia. Karena kadang-kadang katong sibuk bakal lagi gereja satu dan gereja lain. Pada orang lain ada injak-injak atau Alkitab. Padahal katong pun tema apa? Kuta pandang dari mana? Iya, harusnya pendeta bersatu. Kalau lu supanau, nah dukung yang berani. Kan begitu. Ya lu supanau, lah baru lu serang yang berani. Baru lu justru bikin apa-apa. Anjing lebih baik. Ada amin. Dia dengar orang niki-niki keras. Nah. Anjing saja akan gonggong kalau apa? Tuannya diganggu. Kita orang Kristen baru orang hina-hina kita agama di media, kita diam-diam. Lupa mau. Saya pasti beribut seperti Apolos membantah mereka dari kitab suci. Itu Zakir Naik. Pernah dengar itu orang Punama? Dia dokter kok. Dari India sana. Dia suka omong dan jelaskan Alkitab. Saya heran. Dia agama Islam, dia bukan omong Al-Quran, dia omong betul Alkitab. Kalau kami ini, pendeta,
Kami bahas Alkitab, tak usah bahas Al-Quran. Betul? Kita di Indonesia hargai agama lain. Betul? Tidak usah urus mereka punya. Benar kan? Tapi dong jangan urus ketempung. Kalau mau dihargai, tolong hargai. Nah ini karena sudah di media aja saya omong. Kalau Bapak Mama belum nonton, nah beta kasih tahu. Dia pernah bilang begini. Tuhan Yesus itu hanya juru selamat Israel. Bukan semua manusia. Jadi kita yang bukan orang Israel, katanya orang Nikniki, Amnuban Timur, Amnuban Selatan, Malaka, Amnatun, Amfoang, ya, Molo, Nunuk Nemat, Kelek, Tunan, Kolbano, Bena. Kamu bukan Yahudi, kamu TTS. Nah, jadi dia bilang, Yesus itu hanya penyelamat Israel. Dan Bapak Mama tahu, ini Bapak Mama yang tidak jarang hafal Alkitab, hanya hafal orang pun dosa. Karena Alkitab dia son hafal, maka tetangga pemasalah dia hafal mati. Jadi pindah dari satu rumah ke satu rumah, dia bilang, bason tahu koson de aku ima tanta mia de om usu bakalai besar. Bila om usu pit jalan dinas ada nona Jawa. Lu kalau om usu pemasalah lalu bongkar bangkir dari tahun 2019 sampai November 2022. Alkitab tanya, tahu ini ayat di mana? Itu Pak Pendeta urusan. Ay, kita semua orang Kristen kok Pak Pendeta urusan bagaimana? Kita semua punya urusan. Dia ternyata pakai ayat Alkitab sehingga dia bisa mengajarkan dengan dasar Alkitab bahwa padahal dia bukan pendeta. Pendeta seperti saya omong Alkitab cocok, betul? Karena saya pendeta, saya STH, sarjana teologi, sarjana ketuhanan. Kalau SP sarjana pertanian, ESOS sarjana apa? Sosiologi kok? Apa lagi? Pokoknya S2. Iya toh? Supri Sumintra itu teman saya. Waktu apa nama Supri Sumintra. Nah, dia pakai ayat dari mana? Zakir Naik, bukan pendeta loh, bukan Kristen. Bahkan dia kerjaannya mati-matian membuktikan Yesus itu bukan Tuhan kalau dia ceramah. Kalau saya boleh berteriak, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saya harap semua pendeta berteriak hal yang sama. Ya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dia tidak. Tapi dia pakai ayat. Ayatnya di mana? Matius pasal 10, ayat 5 dan 6. Ketika Tuhan Yesus utus 12 murid, Tuhan Yesus omong begini. Ini yang dia pegang. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Terus, pergi di mana? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini dasar, saudara, saya sudah nonton ulang-ulang baru saya berani omong seperti ini. Ini umum loh, ini live, saya bertanggung jawab. Saudara tenang-tenang saja. Panitia tahu saya bilang, aku emang ini kemana? Beta yang urus, lo diam. Ini bukan barang baru buat beta nih. Itu hantam kiri kanan di mana-mana kok. Aku emang ini posisi. Lu diam. Ika itu lutut dan tali rafia. Ikat. Dan diam di air tergenang situ. Tenang. Beta omong benar kok. Beta ada omong orang pun nama, orang pun ini agama di sini. Tidak, saya sedang bantah orang-orang kurang ajar yang sok tahu. Coba-coba omong kita punya agama. Dengar, dipakai ayat. Anda bayangkan, Bapak Mama kalau tidak baca Alkitab, malu sama Zakir Naik, malu sama Saksi Yehova, ya, malu sama Ahmad Kainama. Itu juga salah satu oknum ustadz yang sering menyerang Kristen di media. Saya juga sudah bantah dia. Abdul Somad dan siapa yang berikut. Dosen omong dong, saya bahkan saya, ini dengar Bapak Mama ya. Saya baptis orang Islam masa Kristen tuh mereka buat keputusan saya baptis. Tapi setelah mereka ikut Tuhan Yesus saya bilang apa? Kalau kau bersaksi jangan bahas lagi agama lamamu. Jangan bikin masalah. Ini Indonesia. Kita Pancasila. Kita tidak ada urusan dengan orang lain. Karena pengetahuan tentang Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan hidup yang menyenangkan hati Allah dan berdampak bagi sesama, lengkap di Alkitab. Kita tidak butuh informasi dari luar Alkitab. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Jadi kalau mau tahu Tuhan Allah dari sini, bukan lebih cari di mana.
Makanya saya larang, sekali banyak di media tuh saya baptis, saya minta izin, boleh posting, boleh Bapak posting. Orang mau masuk, nah kenapa? Ini negara mengatur, bebas mau peluk apa, asal baik-baik toh. Kenapa? Sapa mau kenapa sapa? Itu anak Kupang cabang BTN bahasa kan. Nah, kekasih Allah. Jadi saudara kalau tidak hafal ayat, aduh tolong Bapak Mama ada majelis yang sudah 3 periode, mari hafal ayat. Belum pimpin ibadah, mabok, ame pesta, ame dangsa, tombak, dia tombak 1 tank. Kadang-kadang dia tombak mau pakai lagu bento lagi, waduh. Dan kakak baju hitam. Bagian mau pimpin ibadah, itu mana surgawi di mana? Nah itu mana surgawi semua subaca. Dia fadok ulang itulah. Soalnya ada niat belajar. Kadang-kadang sumabok barat, suta goyang berlebih. Haleluya. Saudara-saudara. Ada loh, besan tahu majelis. Besan tahu di majelis dinik-niki, mah di tanpa lain ada. Mabok berfirman Allah berkata. Oh, barat satu nih. Sukana supi berpimpin ibadah. Haleluya. Saudara-saudara. Jangan coba-coba tinggalkan pelayanan. Haleluya. Saudara ingat Yunus. Yunus tinggalkan pelayanan dan apa yang terjadi? Ikan begitu besar Yunus telan. Karena mabok toh. Majelis setan satu. Ini kan mabok. Ya kan? Jadi son tahu siapa yang telan siapa. Saudara jangan coba-coba. Haleluya. Ikan begitu besar. Haleluya. Yunus telan. Dia pikir kombong halus. Lu pikir ikan sardin kau Yunus talan. Balang kuning 1 ekor yang tenak sa talan hela step. Lu pitalan ini ikan besar ini. Pokoknya Alkitab tidak bilang ikan paus, tapi ikan besar. Tidak ada yang bilang ikan paus di Alkitab. Guru sekolah minggu lu ajar bodoh-bodoh. Anak-anak ikan apa yang telan Yunus? Tidak tahu. Hoi paus, lupum paus itu. Mana ada? Tidak ada, baca itu Yunus. Tidak ada ikan paus. Ikan paus itu kerongkongannya kecil, telan orang agak susah. Ada ikan-ikan besar di laut. Itu bukan cuma paus. Paus pun kawan kuliah semua tuh ada banyak ikan lain. Tahun 96 itu pernah ada orang tangkap hiu putih, belah di dalamnya ada sapi. Nah, kalau itu bisa telan orang. Begitu. Tapi yang dipersoalkan adalah majelis mabok. Saudara-saudara, ada kau majelis yang tukang mabok dinik-niki. Maju kau ketemu foto bersama dulu. Kenang-kenangan. Dia mau posting ame di Facebook. Dia bilang ini dong ini. Ini yang Yunus telan ikan ini dong ini. Haleluya. Omong-omong orang nik-niki terima kasih ya. Hujan-hujan juga ketemu bisa KKR. Beri tepuk tangan dulu. Yang meriah bagi Tuhan. Luar biasa. Nik-niki keren. Sampai mana tadi? Sebelum ini ikan kombong, Maksudnya begini, kalau Ustadz hafal Alkitab, tolong kau ketong dulu. Karena begini, ada ayat yang ini ayat bukan untuk pendeta. Bapak Mama dengar, ini ayat untuk kita semua. Kalau ada yang tanya, kita harus jawab. Bukan telepon, ketua majelis pun nomor, aku telepon dulu. Tim 1 sudah datang ini, telepon nomor yang Anda hubungi. Apa biasa apa deh kalau saya angkat? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kalau Anda berkenan, tolong kirim pulsa. Itu kirim sudah. Tidak bisa lagi telepon orang. Anda harus jawab. Makanya pendeta punya peran itu bikin cerdas jemaat sebenarnya. Makanya saya kalau tahu ilmu biar sedikit, saya kasih tahu. Saya pasti kasih tahu. Saya tidak mau jemaat Tuhan yang dengar kami hau-hau. Harus pintar. 1 Petrus 3:15.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jelas ini ayat ya saudara-saudara, bahwa kita harus siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu. Kenapa percaya Yesus? Kenapa dia Tuhan? Kenapa dia mati di Golgota? Kenapa kalian percaya Tritunggal? Tritunggal itu apa? Harus tahu. Makanya saya omong tadi malam dari mimbar itu jangan hanya omong jam pencuri, jam bersina, di masjid juga omong. Tapi waktu Anda omong Yesus Allah, di masjid tidak omong. Beda. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amin. Khotbah begitu pas kok, di bunga hangat pas ya. Pas ya, pas. Haleluya. Begitu ya. Jadi Yesus yang kita sembah dituduh oleh Zakir Naik penyelamat hanya Israel. Apa benar demikian? Omong kosong. Dia tidak tahu cara mengait-ngaitkan ayat. Ilmu tafsir itu namanya hermeneutik. Hermeneutik terbaik adalah Alkitab, tafsir Alkitab. Bukan logika tafsir sembarang-sembarang, tidak. Karena dia Alkitab itu orang tidak bicara sembarang, itu pimpinan Roh Kudus semua tuh. 2 Petrus 1 ayat 19. Ya, perhatikan ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Apa yang disampaikan para nabi? Firman. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Cocok, itulah firman. Terus. Di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Tafsir firman tidak bisa hanya main copot-copot kayak Zakir Naik. No, itu tidak bisa. Harus belajar Bapak, berdoa. Hidup terima Yesus dulu baru bisa omong ini. Kalau tidak terima Yesus nanti omongnya kacau. Jelaskan ini menyesatkan orang. Seperti Zakir Naik itu. Dia tidak percaya Yesus Tuhan. Tapi dia berusaha pakai Alkitab untuk membuktikan Yesus bukan Tuhan. Betapa kurang ajarnya dia. 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Garis bawah itu kalimat. Ini barang di mana? Dalam kitab suci dia tidak boleh angka harba biru. Kalau dia takal dia punya otak mampu hafal ini, hafal itulah dia tafsir sembarang. Alkitab bilang nubuat-nubuat dalam kitab suci Alkitab kita ini tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kenapa? Karena para nabi pun tulis ini dipimpin roh. Hanya orang yang terima Yesus yang ada roh Kudus. Zakir Naik tidak ada Roh Kudus. Jadi pasti tafsirannya sesat. 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak pernah. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, mari saya buktikan bahwa dia memang tidak ada Roh Kudus. Dan Anda harus bersyukur buat pendeta-pendeta yang melayani Anda. Kalau dia jelaskan benar, Anda boleh tahu, boleh yakin dia dipimpin roh. Saudara dengar? Dia tidak mengerti cara tafsir berkaitan dengan Matius 10 ayat 5-6. Saya yakin sekali kan saya pernah nonton videonya. Dia pakai itu ayat. Dia tuh tidak bisa membedakan mana perintah awal, mana perintah akhir. Bapak kapal suku punya anak ada kok, laki-laki kok. Siapa Bapak? Salah satu saya sebut, dia mau kasih contoh. Okto Bapak ya? Koko. Minta maaf, Bapak nope, Bapak nama lengkap sahabat. Bapak Pinanope, begitu kok. Bapak Pinanope pu anak nama Koko. Saudara lihat, perhatikan ilustrasi. Pagi-pagi, jam sekolah hari Senin, Bapak Pinanope bilang sama Koko, Koko, fokus ke sekolah. Di SMP kok SMA SD Bapak? SD Nik-Niki 1, contoh ya. SD Impres Nik-Niki. Fokus ke SD Impres Niki-Niki. Jangan coba-coba menyimpang ke lapangan yang ada KKR itu. Mengerti? Ini perintah pagi ini. Pagi ini. Fokus sekolah. Lu jangan dengar ada musik di panggung situ kalau lupi. Jangan coba-coba. Itu pagi. Sore, Bapak bilang begini. Koko, siap sudah. As ini ketemu pi lapangan. Beda perintah awal
beda perintah akhir. Amin. Perintah awal di Matius pasal 10 ayat 6 itu memang betul Yesus bilang, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini namanya perintah awal. Tapi setelah dia disalibkan, dia mati, dia dibangkitkan, sebelum naik ke sorga, dia beri yang namanya The Great Commission atau amanat agung. Dia bilang apa? Pergi, jadikan apa? Semua bangsa muridku. Beri tepuk tangan yang meriah. Awal dia bilang fokus Israel, tapi di akhir dia bilang semua bangsa harus jadi muridku, termasuk Niki-Niki. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Zakir naik bodok secara itu, maksud saya dia tidak tahu tuh. Jangan bilang dengar dia hebat di YouTube, itu salah kok. Nah, inilah belajar Alkitab. Makanya tadi itu beta tunggu seminar, sana ada yang datang. Tapi beta tahu keluarga Nope di sini ada duka, jadi ada penguburan jam 10 apa nanti ke depan. Anak-anak muda buat tanya jawab. Iya toh? Tema jodoh yang dikehendaki Allah. Itu anak-anak muda, acara jam 5 dia siap setengah 12 siang. Karena jodoh nah. Apalagi nona-nona lihat kakak yang main drum. Memati, hancurkan kuasa kegelapan. Dia pun nama siapa ya Pak Pendeta? Okto. Bukan, dia nama Gaby. Sesuai dengan cara pukul gram. Yang masih jomblo cuma dia sah. Yang pegang kamera kakak yang di atas tadi. Itu dia nama Yandri. Nanti dia mau minta foto dengan kakak dan foto. Nah di salon berfoto. Yang lain-lain dong itu kakak. Orang Pulaki semua itu. Yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu jemaat sedikit intermezzo itu ya. Begini. Mengajar itu untuk memperkenalkan Allah. Amin. Belum lagi kita bicara tentang Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang cemburu, Allah yang adil, Allah yang maha hadir, dan masih banyak lagi. Saya rasa waktu saya tidak bisa hanya menjelaskan kata mengajar. Saya itu bisa jam-jam. Itulah dia nama khotbah eksposisi. Jelaskan satu ayat, bisa ayat per ayat, bahkan kata per kata dari ayat itu sendiri. Lanjut, fungsi yang lain. Dari 2 Timotius 3 ayat 16. Selain mengajar, dia bilang untuk apa Bapak Mama? Menyatakan. Nah, jadi selama ini kalau ada pemahaman kita yang salah tentang Yesus, siapa tahu kita sudah ditipu oleh ajaran saksi Yehova atau yang lain, Tuhan nyatakan itu salah. Atau salah secara moral. Hubungan suami istri susah, iya toh? Ada istri yang tidak tahu siapa yang pimpin keluarga. Alkitab bilang, hai istri, tunduklah kepada suami. Efesus 5 ayat 22. Ya, jadi istri-istri yang tidak tunduk suami harusnya baca ini ayat, Anda tertegur. Hai istri apa? Tunduklah kepada suamimu. Tunduk bukan tanduk. Kadang-kadang bini tertentu aku apalagi dari NTT ini viral di ini toh. Bini di Jawa sana laki sese di sel. Bini dari NTT laki macam-macam diangkat parang bala di kepala. Itu sempat viral tuh. Sampai itu komika Abdur tuh sempat bahas itu di dia pun waktu dia apa? Dia stand up. Tapi itu tidak alkitabiah, Bapak Mama. Ibu-ibu jangan nonton itu kalau bangga. Katong nah, tanta timur guys. Siapa yang suruh? Ini baca ibu. Hoi ibu. Tunduklah kepada suamimu. Tunduk itu manifestasi Roh Kudus. Tanduk itu roh karbomai. Ternyata pernah ditanyai bapak-bapak yang suka pilih tanpa pelacuran. Memang salah dosa, ternyata ada penyebab. Penyebabnya dia bilang, wih tadi mbak dong, sana itu mbak dong, wih lembut mati di rumah nih aku Mbak dong lembut mati barar jauh dong supange. Mas, mampir yuk. Enak kan dengarnya kan enak kan?
Di rumah pun bateria. Woi nadus pun bapak kas makan babe. Lu cerita politik dan pagi sampai sore. Dan naik juga ton tetap nol boke. Ada kok. Tidak ada. Orang bak panggil di pulaki lembut mah di pempegar gantang ini. Woi mau cek na cek. Jadi Bini bilang dulu di NTT di Kupang KD belum tutup. Tahu KD? KD ini bukan kelompok doa. Karang dempel itu tanpa prostitusi. Sampai bayi-bayi berapa yang mati di situ? Biar kau dia mati. Paksa dan pi overdosis obat kuat lagi. Mati di mbak pun perut lagi. Betul. Untung pendeta lain. Kalau beta kubur beson singgung. Dia nama memang peneraka saja. Saya mau singgung selalu setan iblis. Tambah tua tambah harba biru. Lelhana tua satu ini. Nah itulah Alkitab itu menyatakan kesalahan. Aman. Anak muda, pacaran jaga kekudusan. Tapi dia kan nik-nik ini juga hobi lampu mati juga. Nyong ketemu bila 1:30 siang. Jalan lampu mati baru bilang, ada posisi di rumah ini. Mama bilang jangan keluar. Oh na dulu. Pernah lihat itu di TikTok? Dicuriga pun orang itu. Isang ketemu dia bilang, oh na dulu. Sudah sebentar. Kok dulu? Dulu. Hoi, Biblia ini ular liuk sains satu. Maka rapak mamati. Di telepon saja begitu. Ketemu langsung dia lalu di lompor. Makanya orang tua bilang kunci diri. Baru di telepon dia bilang dulu. Sudah kakak. Sudah dulu. Iblis satu di handphone saya semua kerap dulu. Hoi adek, lucu tolong ke mama do omong dengar. Orang kas makan selalu capek-capek, kas besar selalu kas sekolah selalu dengan harapan lu nanti nikah bye-bye. Ketemu laki yang takut Tuhan. Bukan baru SMP, kau tempi kumpul keluarga. Ya nikah mana? Drum band 17 Agustus keluar. Seberapa bulan 8,5 pak. Betampel yang selalu barana memang. Orang isi buku dengan harapan kau dia nikah bye-bye. Bet ngidam carmel dengan minyak rem pak. Susah juga. Jaga diri. Kanyong minta bilang kakak kabel telanjang ini. Biar kau bibir dan muka dan bangka semua 6 tahun setengah baru sembuh mati. Lu pium itu kabel telanjang. Begitu, lu tegas sedikit. Lu juga bilang, ada sututup, ini ada sututup. Ada bodoh. Ada sututup. Adek. Lu ingat Yusuf kok adek dan kakak. Lu dengar dulu. Teladani Yusuf itu Potifar pembini itu kan Julel anak tua kan. Laki sana ada Yusuf lihat dia panggil. Ucup. Garut tante pembelakang dah. Tanta penuh noda dan dosa. Tapi Yusuf tidak mau. Dari hari-hari dia main bujuk. Yusuf tidak mau. Baca dulu Kejadian 39. Mulai ayat 10. Kau lihat tua satu. Dengar. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Itu dulu. Jadi anak Iko Yusuf. Ini kakak baru, ada kakak hila dari kandungan, ratakan tanah bergelombang.
11, dengar ini 11. Baca kasih adik dan kakak dengarin. Ini kan Alkitab tuh menyatakan apa? Kesalahan. Jadi lu lihat ini. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke rumah untuk melakukan pekerjaannya. Anda bayangkan. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Becuriga mamtua mangkali usir. Ilawai pasal sini pilih piramida posisi masih sama kosong. Ini kan di Mesir. Piramida picek lalu sungai Nil aman-aman cek. Kau sampai 4 jam baru pulang. Karena mama mau rotresa Yusuf ini. Mamtua 7 pembalap juga. 12, dengar. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nah ini memang mamtua sudah bisa-bisa disumain hilas. Dia pakai jurus apa ya? Kucing mai cakar tikus. Pokoknya ini sugigi asa mati lentua mas nana oksat. Laki di kantor dia picakarin anak dong. Main hela main paksa za. Tapi Yusuf dikatakan apa? Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan apa? Ini jurusnya. Jadi kalau nyong paksa atau adik nona yang paksa, kadang-kadang nyongnya baik, nonanya yang iblis. Lari apa? Scooby-Doo. Maksudnya keluar. Lari keluar. Ini ada di situ berkakak lari di tempat. Ada tahan ya. Kakak pemanasan ame dulu ini. Susah. Apalah yang menyatakan kesalahan. Pokoknya tarik berdiri masing-masing. Amin. Kekasih Tuhan. Jaga kekudusan. Majelis pemuda bapak-bapak. Berhenti mabok sudah. Berhenti judi sudah. Berhenti dengan bila mau selingkuh apa. Stop. Ada yang beli STNK. Sudah tua nakal kembali. Kasihan. Setua tu bertobat. Supaya mati napas putus. Malaikat sambut. Hidup kurang ajar lalu tetap mati mau masuk surga. Adalah ketemu kebiasaan di NTT. Ini yang saya lihat, saya lihat. Ini orang selama hidup tidak tahu baca Alkitab. Sumati, kok bisa taruh Alkitab di dada? Dalam rangka, ini mulu mas bergerak saja. Dia tidak pernah baca. Apalagi gigi suta kancing bibir soal teko ini. Tahu Alteko, lem. Kestal beta mama bapak waktu mati beta yang kubur. Beta usah taruh Alkitab di dada. Orang lain perlu Alkitab. Orang mati mama kandung, bapak kandung saya yang kubur. Tahu sudah. Saudara, guna apa itu Alkitab? Tidak ada guna, makanya masih hidup tuh baca Alkitab. Karena dia tuh menyatakan kesalahan seperti 2 Timotius 3 ayat 16. Dan setelah itu manfaat selanjutnya apa? Memperbaiki kelakuan. Itulah power, kuasa dari firman. Dia ajar tentang Tuhan, dia nyatakan kesalahan. Baik kesalahan dalam hal pemahaman kita tentang Allah, atau kesalahan kita berkaitan dengan moral kita yang bertabrakan dengan firman Allah. Tapi kalau Anda, walaupun pendeta khotbah Anda tersinggung, tapi Anda bilang Tuhan terima kasih. Percaya, Anda berubah. Anda pasti berubah. Anda berubah. Beda dengan pendengar khotbah Stefanus. Mereka dengar, mereka tersinggung. Mereka lempar Stefanus dengan batu sampai mati. Beda dengan pendengar khotbah Petrus. Petrus tegur dosa mereka. Tapi 3.000 orang bertobat. Dia memperbaiki kelakuan. Anda pulang akan jadi suami terbaik, istri terbaik. Suami yang betul-betul cinta istri. Istri cinta suami. Kalau pernah jatuh na bangun. Anak-anak muda yang susah na stop sudah. Majelis yang pencuri kolete na stop. Pendeta ada isap rokok minum mabok, stop. Kalau pendeta sampai rokok nak kemana mengharap jemaat berhenti. Pendeta mesti omong. Saudara son suka juga son pusing. Sapa kes makan sapa kalau kapal sakit di sini. Amin. Saya tahu kami KKR, ini bukan KKR cari doi, cari jiwa. Itu kolete, dan untuk bet sanakan raba Rp1 juga, kasih kembali ke panitia. Amin. Saya rindu niki-niki di lawat Allah. Beta akan datang kembali. Mau kau sonde? Musim panas yang hujan bulan apa? Agustus.
Oke, mantap. Berarti pun tema kemerdekaan. Saudara akan dengar lagu Aku Merdeka karena kami punya lagu baru. Begitu. Jadi setuju ya datang ya. Madoa. Keletunan jutunggu. Dari tadi main keletunan. Kan hanya itu yang behafal. Nunu nemat jutunggu. Anak-anak dari nunu namar kakak posisi dan medol. Serius, beta KKR banyak sekali. Kita berdoa ya, kita harus kembali. Beta rindu sekali niki-niki. Waktu beta lewatin kota, kayak ada pertanyaan di hati. Ini orang di niki ini rindu firman kusonde. Tapi lihat, perwakilannya rindu semua ini. Amin. Ke depan lebih dahsyat lagi. Kan dia akan perbaiki kelakuan. Lalu dia didik kita dalam kebenaran. Itu artinya kita lebih berakar dalam kebenaran. Golnya apa? Ayat 17 sebagai penutup. 1, 2, 3. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Kalau kita berubah, kita berbuat baik, yang paling senang siapa? Bapa. Karena Matius 5 ayat 16 sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Bapamu yang di sorga. Kalau kita diperbaiki oleh Tuhan, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, orang akan puji Tuhan Allah kita. Seperti Nebukadnezar memuji Tuhan Allah gara-gara kestabilan iman dari Sadrak, Mesak, Abednego. Dia bilang, Allah ini memang Allah yang hebat. Sudahkah Anda dipuji untuk Allah dimuliakan dalam hidup kita? Kalau belum, harus. Kalau sudah, tambah dahsyat. Dan kalau mau, datang pada Yesus malam ini. Dia pulihkan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai Bapak Mama. Karena kami setelah ini harus pulang Kupang langsung. Toh, Bapak Mama dan cuma jalan di rumah. Kotong tembus itu, tower itu. Mari kita berdiri Bapak Mama. Tak apa-apa. Kau melakukannya sukacita. Diberkatilah Anda yang menyambut hamba-hamba Allah. Kenal kita berkata Anda tidak sambut manusia, tapi Anda menyambut Tuhan. Amin, kekasih Allah. Luar biasa.